learning. Jadi di dalam metode learning ini ada beberapa metode. Pertama ini ada yang namanya supervised learning. Jadi supervised learning ini biasa disebut sebagai pembelajaran terawasi atau terbimbing. Jadi di dalam supervised learning ini data diberikan label. Jadi di dalam inputnya ini sudah dilabeli bahwa nanti akan diketahui target output yang dihasilkan itu sudah jelas. Jadi di awal ini data itu sudah dilabeli. Kalau di sini dicontohkan bahwa misalnya sayur-sayuran, di sini ada tomat, kemudian ada wortel, kemudian ini ada bell pepper ya. Jadi bell pepper ya namanya. Apa ya nama istilah Indonesianya? Pokoknya ini ya yang hijau. Nah, ini sudah dilabeli. Jadi masing-masing data ini akan diberikan cirinya. Misal nih, tomat itu berwarna merah. Kemudian kulitnya halus, kemudian mungkin memiliki tangkai warna hijau. Jadi ini sudah diberikan label, diberikan ciri. Nah, data-data ini dilakukan proses training. Nah, barulah dilakukan proses prediksi di model tes datanya. Outputnya ini sudah jelas. Nah, tujuannya apa di sini di dalam supervised learning? Jadi, tujuan supervised learning ini mempelajari hubungan antara input dan output untuk memprediksi output dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, maksudnya di dalam supervised learning atau metode pembelajaran terawasi ini, data-data yang dilabeli ini digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi nanti suatu saat kalau ada data baru bahwa data itu bukan data asli. Ya, contoh misal teman-teman memasukkan sidik jari nih di dalam membuat SIM. Jadi semua jari kan itu dipinjer ya kayak gitu. Nah, itu suatu saat bisa dipakai untuk apa? Suatu saat kalau ada mungkin kecelakaan atau mungkin kejadian yang tidak terduga, ketika sidik jari teman-teman dipindah itu bisa dikenali. Jadi ini dia menggunakan supervised learning. Dia akan tahu hubungan antara input dan output untuk memprediksi nanti data atau hasil output dari data yang belum dilihat. Ini contoh algoritma dari supervised learning. Yang pertama ini adalah regresi linear dan logistik, kemudian decision tree, random forest, kemudian ada neural network. Jadi antara input itu sudah dilabel, kemudian output ini nanti data yang itu betul atau tidak data itu. Nah, ini beberapa penerapan aplikasi di dalam supervised learning. Yang pertama ini adalah face detection, kemudian prediksi saham, klasifikasi email. Jadi di dalam face detection ini kan biasanya kalau sistem itu kan kita ngerekam wajah dulu, baru nanti suatu saat ketika digunakan mungkin untuk presensi, kemudian untuk hal-hal yang lain itu bisa mendeteksi bahwa itu orang yang sama atau tidak, kayak gitu. Kemudian di prediksi saham, harga saham pun bisa menggunakan supervised learning. Karena apa? Pola saham naik, saham turun itu sudah bisa diketahui. Kemudian email spam ini juga bisa digunakan untuk proses klasifikasi, mana email yang benar-benar bukan spam, mana email spam. Nah, ini dia juga menggunakan supervised learning. Karena apa? Email spam itu sudah dilabeli bentuknya seperti apa, kemudian nanti mungkin size-nya, kemudian ciri-ciri lah, intinya ciri-ciri dari email spam itu sudah bisa diprediksi menggunakan supervised learning ini. Kemudian untuk metode pembelajaran yang selanjutnya atau metode learning selanjutnya ini ada yang namanya unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan atau biasa disebut pembelajaran tidak terbimbing. Jadi di dalam unsupervised ini dia menggunakan data yang tidak diberikan label. Jadi biasanya data ya sudah data dimasukkan atau di sini data yang tidak diketahui itu dimasukkan. Nah, hanya saja dia akan memberikan algoritma tertentu untuk menentukan struktur dari data yang di input tadi, data yang tidak diketahui tadi. Jadi, ciri-ciri dari masing-masing data itu akan diberikan di dalam
algoritmanya ini ya. Jadi strukturnya itu sudah dijelaskan atau sudah dimasukkan di dalam algoritma. Untuk apa? Untuk menentukan nanti pola dari data yang tidak diketahui. Sehingga apa? Nanti tujuan outputnya data itu bisa menghasilkan data sesuai dengan klasifikasi atau sesuai dengan targetnya. Berdasarkan apa? Struktur atau pola yang diberikan. Walaupun mungkin datanya mungkin nanti acak, nanti ketika dimasukkan maka outputnya itu akan sama di sini. Kemudian contoh algoritmanya di sini ada clustering, ada K-mean, hierarchical clustering, kemudian ada dimensional reduction, atau di sini bisa pakai PCA, principal component analysis. Kemudian ada association rule learning menggunakan algoritma a priori. Ya, ini unsupervised learning. Untuk penerapan aplikasi unsupervised ini bisa menentukan segmentasi pasar. Jadi teman-teman bisa tahu nih pola dari pasar seperti apa. Jadi masyarakat misalnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumbawa segmentasi pasarnya berbeda. Jadi sukanya orang Jawa, kemudian sukanya orang Sumbawa juga bisa jadi berbeda. Makanya bisa ditentukan nih segmentasi dari pasarnya. Jadi misalnya si orang Jawa misalnya suka yang manis misalnya, makanya di sini banyak dijual gula misalnya. Kemudian kalau orang Sumbawa suka pedes ya, maka di Sumbawa banyak ditanam cabai. Jadi, segmentasinya sudah bisa diprediksi dengan apa? Dengan unsupervised learning. Ini salah ya teman-teman, ini unsupervised learning. Kemudian selanjutnya untuk analisis pola pembelian pelanggan ini juga bisa digunakan unsupervised learning. Di mana di dalam unsupervised ini sistem ya, kalau teman-teman punya aplikasi belanja ya kayak Shopee atau Toko Oren lah ya, biasa disebut dengan Toko Oren, ini antara pelanggan A, pelanggan B dengan pelanggan C bisa jadi nanti yang muncul pop-up-nya berbeda. Karena apa? Karena pelanggan A dengan pelanggan B bisa jadi interest-nya berbeda. Makanya di sini sistem itu bisa menganalisis yang harus ditampilkan, dimunculkan di aplikasi itu apa. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah deteksi anomali. Di dalam data ini juga menggunakan unsupervised, ini juga bisa dideteksi bahwa data yang bersifat anomali itu data yang mana. Biasanya bentuknya data menyimpang. Ini kalau teman-teman lihat di sini berwarna merah, ini adalah data-data anomali. Jadi ini beberapa penerapan untuk aplikasi unsupervised learning. Ini salah ya teman-teman, ini unsupervised learning. Kemudian selanjutnya ini ada semi-supervised learning. Di mana semi-supervised learning ini adalah gabungan antara supervised dan unsupervised. Nah, kapan semi-supervised ini digunakan? Semi-supervised digunakan biasanya ketika data itu memiliki banyak noise atau data itu kurang. Itu biasanya mereka menggunakan semi-supervised learning. Biasanya dataset banyak yang tidak memiliki label. Sebagian kecil data itu dilabeli. Jadi sebagian besarnya itu data itu tidak memiliki label, makanya dia menggunakan semi supervised learning. Karena apa ya? Kurang tadi datanya. Nah, ini nanti dia akan menggunakan model gabungan antar supervised dan unsupervised di dalam semi supervised learning. Nah, contohnya biasanya untuk proses pengolahan gambar ketika hanya sebagian kecil gambar yang memiliki anotasi label. Kemudian pengolahan bahasa alami atau natural language processing ini biasanya untuk proses klasifikasi teks ya, kadang kan ada teks yang tidak berlabel dan yang lain, ini juga bisa menggunakan semi supervised learning. Kemudian ada yang bioinformatika. Ini penyediaan data genetik yang telah diberi label agak sulit ya. Jadi biasanya kita menemukan data biometrik itu tidak berlabel, makanya di sini bisa menggunakan yang supervised learning.
Selanjutnya, ini ada yang namanya reinforcement learning. Jadi, kalau reinforcement learning bisa disebut sebagai pembelajaran penguatan, ya, di mana di dalam reinforcement learning ini dia menggunakan agen atau model artificial intelligence. Biasanya digunakan untuk membuat keputusan di mana dia melakukan proses interaksi dengan lingkungan. Dia menerima umpan balik baik berupa reward maupun punishment. Ini dilakukan di dalam reinforcement learning. Kalau teman-teman lihat di dalam gambar, di sini ada input data. Ya, jadi datanya itu berupa data acak, di mana data ini akan diproses di sini ada proses interaksi dengan lingkungan. Nah, di sini nanti ada umpan balik yang didapat, baik mungkin reward maupun punishment. Contoh saja, misal kalau seandainya teman-teman pernah bermain catur yang melawan komputer, itu mereka biasanya menggunakan artificial intelligence. Jadi langkah yang digunakan oleh pengguna itu kita ya, kalau ada langkah baru, itu biasanya itu yang disimpan di dalam sistem di mana nanti suatu saat ketika langkah itu dipakai, sistem bisa melawan. Jadi itulah pembelajaran yang ditanam di dalam reinforcement learning. Nah, ini tujuannya memaksimalkan total reward dalam jangka panjang dengan memilih tindakan yang optimal. Jadi dia menampung pembelajaran baru yang suatu saat ketika dipakai itu bisa diterapkan sebagai langkah atau strategi untuk melawan musuh kalau misalnya di permainan kayak gitu. Kemudian ini beberapa contoh algoritmanya. Yang pertama ini ada Q-learning, kemudian ada Deep Q network, ya, ada Police Guardian method. Ya, ini beberapa contoh algoritma yang menggunakan reinforcement learning. Dan sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menerapkan reinforcement learning, ya, terutama aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang teman-teman pakai kayak ChatGPT, kemudian ya dan teman-temannya. Nah, ini beberapa penerapan untuk aplikasi reinforcement learning. Ini contohnya ya. Ini game, kalau di sini dicontohkan AlphaGo. Jadi, kalau permainan AlphaGo, kalau ada strategi yang tidak diketahui oleh sistem, maka strategi itu akan disimpan. Suatu saat, ketika strategi itu digunakan, maka strategi itu akan dikeluarkan. Kemudian robot, jadi dia sudah bisa berinteraksi layaknya manusia. Ketika kita tanya apa, dia bisa jawab. Nah, ini juga sama. Dia menggunakan metode pembelajaran reinforcement learning. Hal-hal yang tidak bisa dijawab itu ditampung. Suatu saat ketika ada yang bertanya yang sama, robot bisa menjawab. Jadi menampung pembelajaran yang baru di sini. Kemudian selain itu ada di sistem pengendalian otomatis, kemudian sistem rekomendasi ini juga sama, dia menggunakan reinforcement learning. Jadi di dalam aplikasi reinforcement learning intinya bahwa dia menampung pembelajaran baru dan menerima punishment kekalahan ya kalau di dalam game. Nah, di mana nanti pembelajaran baru itu bisa digunakan untuk tahap selanjutnya kayak gitu. Baik, itu teman-teman untuk materi ini. Nanti kita lanjutkan di materi terkait algoritma learning.